Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mufti Arifina, Unaizatul Karimah, Kaulan Hafiz akan mempresentasikan penyusunan personalia organisasi. Jadi, apa sih penyusunan personalia? Penyusunan personalia adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan perekrutan, penempatan, lahan, dan pengembangan anggota organisasi. Jadi, kegiatan-kegiatan penyusunan personalia berhubungan dengan tugas-tugas kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi. Selanjutnya, di sini ada proses penyusunan personalia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Ini dirancang untuk menjamin atau memenuhi kebutuhan personalia organisasi. Kemudian ada penarikan atau rekrutmen. Setelah kita mengetahui calon-calon personalia nih, atau bisa disebut rekrutmen, kemudian diadakan seleksi. Seleksi ini mencakup penilaian dan pemilihan di antara calon-calon personalia. Setelah diseleksi, kemudian ada orientasi karyawan. Orientasi ini diadakan untuk membantu individu-individu yang terpilih menyesuaikan diri dengan lancar dalam organisasi. Selanjutnya ada latihan dan pengembangan. Kemudian penilaian pelaksanaan kerja, pemberian balas jasa dan penghargaan, perencanaan dan pengembangan karir. Nah, ini merupakan proses pengelolaan imbalan. Jadi manajer juga harus memberikan balas jasa atau reward untuk karyawannya. Kemudian slide selanjutnya ada perencanaan sumber daya. Tipe-tipe perencanaan sumber daya ada 3. 1. Penentuan jabatan-jabatan yang harus diisi. 2. Pemahaman pasar tenaga kerja. 3. Pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Kemudian selanjutnya ada kendala dalam perencanaan sumber daya manusia. Di antaranya, permanfaatan sumber daya manusia belum optimal, tingkat ketidakhadiran yang tinggi, tenaga kerja yang kurang terdidik dan kurang terampil, kontrol tenaga kerja dan review. Selanjutnya ada manfaat perencanaan sumber daya manusia. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya manusia, meningkatkan penghematan biaya, meningkatkan perilaku produktif, mendorong terbangunnya sistem informasi sumber daya manusia yang akurat, meningkatkan koordinasi antara sumber daya manusia, menciptakan suasana kebersamaan. Pengadaan karyawan atau penarikan karyawan adalah suatu proses menemukan dan menarik tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjadi karyawan. Penarikan menyangkut usaha untuk memperoleh karyawan dalam jumlah yang tepat dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan yang tersedia. Metode-metode yang digunakan untuk menarik personalia bervariasi dengan perbedaan karyawan dalam industri yang berbeda dan dalam lokasi yang berbeda. Banyak manajer menunggu secara pasif para pelamar yang datang kepadanya. Banyak manajer lain mempergunakan pendekatan lebih agresif dalam mencari karyawan potensial. Metode-metode penarikan yang biasa digunakan meliputi pengiklanan, penggunaan tenaga honorer, rekomendasi dari karyawan yang sedang bekerja, penarikan lewat lembaga-lembaga pendidikan, kantor penempatan tenaga kerja, serikat buruh, dan penggunaan komputer. Rekrutmen terbagi menjadi 2 itu, rekrutmen internal dan yang kedua rekrutmen eksternal. Ada 3 sumber internal, yaitu melalui yang pertama, penataan atau upgrading, di mana para karyawan yang mengisi posisi sekarang dididik, dilatih, atau dikembangkan untuk melaksanakan pekerjaan lebih baik sesuai permintaan keadaan tertentu. Yang kedua, pemindahan, transferring. Karyawan dari posisi yang kurang disenangi dalam organisasi ke posisi lain yang lebih memuaskan kebutuhannya. Dan yang ketiga, pengangkatan, promoting. Karyawan yang dari tingkat jabatan lebih rendah ke tingkat jabatan yang lebih tinggi. Sumber-sumber eksternal karyawan meliputi lamaran-lamaran pribadi, organisasi karyawan,
kantor-kantor penempatan tenaga kerja, sekolah-sekolah, para pesaing, serta migrasi dan imigrasi. Manfaat dalam proses rekrutmen. A. Sumber internal. Pertama, manajemen perusahaan dapat menilai keahlian. 2. Individu yang ditarik dari dalam tentunya lebih mengenal perusahaan dan orang-orangnya. 3. Masa pelatihan dan sosialisasi juga singkat disebabkan lowongan yang diisi secara internal. B. Sumber eksternal. Pertama, orang-orang yang direkrut dari luar membawa beragam ide baru ke dalam perusahaan. Rekrutmen pelamar dari luar akan mengurangi pertingkaian di antara karyawan karena perebutan promosi. Yang ketiga, tidak banyak mengubah hierarki organisasional yang ada sekarang. Sumber penawaran personalia bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri saya merupakan eksternal, yaitu lamaran-lamaran pribadi, organisasi buruh atau karyawan, kantor penempatan tenaga kerja, sekolah-sekolah, perusahaan-perusahaan pesaing, migrasi dan imigrasi. Dan sebelah kanan saya merupakan rekrutmen internal berupa promosi, transfer, pemetaan. Kendala-kendala dalam proses perekrutan. Pertama, faktor-faktor organisasi. Kedua, kebiasaan para pencari kerja. Ketiga, faktor-faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan organisasi, yaitu tingkat pengangguran, kedudukan organisasi pencari kerja, langkah tidaknya keahlian, peraturan perundang-undangan di bidang tenaga kerjaan, rekrutmen oleh organisasi lain. Seleksi ialah suatu proses meneliti dan memilih suatu kelompok pelamar yang didapat dari berbagai sumber untuk mendapatkan pelamar yang paling sesuai dengan posisi yang ditawarkan. Prosedur seleksi yang pertama, pengisian formulir. Yang kedua, wawancara pendahuluan. Yang ketiga, pemeriksaan psikologi. Yang keempat, pemeriksaan kesehatan. Yang kelima, wawancara pendalaman. Yang keenam, persetujuan manajer. Dan yang ketujuh, penempatan karyawan. Manfaat dalam proses seleksi. Yang pertama, perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk mengisi suatu jabatan. Kedua, mendapatkan keuntungan investasi. Yang ketiga, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang tidak seharusnya tidak diterima. Yang keempat, mempermudah evaluasi pekerjaan dan penempatan pelamar sesuai dengan minatnya. Kendala-kendala dalam proses penyeleksian. Yang pertama, tolak ukur, yaitu kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Yang kedua, penyeleksi, yaitu kesulitan mendapat penyeleksi yang tepat, jujur, dan objektif. Yang ketiga, pelamar, yaitu kesulitan mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Orientasi karyawan. Jadi, orientasi karyawan yaitu ada tentang pelatihan di luar tempat kerja atau langkah-langkah yang diskusi kelompok, memberikan materi-materi melalui kegiatan diskusi. Terus ada juga pusat pengembangan, pelatihan dengan memanfaatkan pusat pengembangan, universitas dan lembaga-lembaga pengembangan lainnya ataupun dengan perusahaan-perusahaan yang dianggap layak dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas kerja karyawan. On the job training atau pelatihan di tempat kerja. Langkah-langkah 1. Demonstrasi dilakukan dengan praktek dan contohnya langsung di tempat kerja. Kedua, praktek langsung. Metode ini terutama dilakukan pada pelatihan yang bersifat manajerial dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kompetensi. Yang ketiga, metode mengerjakan sendiri.
Ada manfaat orientasi karyawan, yaitu menemukan potensi karyawan, keluar dari praktek lama, belajar seumur hidup, mengurangi komfortansi dalam perusahaan, meningkatkan produktivitas. Dan juga ada kendala dalam proses orientasi karyawan, yaitu penekanan pada kertas kerja, tinjauan yang kurang lengkap, tugas karyawan baru yang tidak signifikan, memberikan informasi yang sangat cepat. Dan juga ada pengelolaan imbalan atau kompensasi. Jenis-jenis pemberian kompensasi itu kompensasi yang bersifat finansial adalah kompensasi yang diterima oleh karyawan dalam bentuk uang. Kompensasi yang bersifat non-finansial adalah kompensasi yang diberikan untuk mempertahankan karyawan dalam jangka panjang, seperti program wisata, penyediaan fasilitas kantin, penyediaan tempat ibadah, penyediaan lapangan olahraga. Tujuan pemberian kompensasi itu tujuan ikatan kerjasama ada dua, yaitu kompensasi dilakukan dengan tujuan agar antara karyawan dengan onboard dapat terjalin suatu ikatan. Yang kedua, tujuan kepuasan kerja, agar karyawan yang telah memberikan kontribusi dapat terpuaskan. Ada manfaat proses pengolahan imbalan, yaitu sebagai transaksi ekonomi, sebagai transaksi psikologi, sebagai transaksi politik, sebagai transaksi etika, sebagai transaksi sosial. Dan juga ada kendala dalam proses pengolahan imbalan. Ada kinerja pekerja yang buruk membuat keadaan perusahaan pun memburuk. Dengan hasil buruk itu, bahkan finansial perusahaan juga akan anjlok. Di sini ada contoh pelaksanaan proses penyusunan. Proses penyusunan personalia. Ada perencanaan sumber daya, pendidikan dan seleksi, orientasi, latihan dan pengembangan karir. Dan juga ada penilaian kerja dan pengolahan imbalan, perencanaan pengembangan karir. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.